Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi analisis laporan keuangan Yatim Mandiri tahun 2019. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Rida Nur Azizah. Yang kedua, ada Ristina Clarissa. Lalu ada Tiara Mutmaina. Dan yang keempat ada Alamanda Marsha. Yang kelima ada Nataya Azahra. Dan yang terakhir ada Elva Ihwani. Berikut adalah 6 submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ada identitas entitas. Yang kedua, ada kebijakan penyaluran. Yang ketiga, ada penentuan nilai wajar. Yang keempat, ada rincian jumlah penyaluran kepada mustahik. Yang kelima, ada hubungan pihak berelasi. Dan yang terakhir, ada pengungkapan dana non-halal, dana amil, dan kinerja amil. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rida Nur Azizah. Terima kasih Nataya. Jadi Yatim Mandiri adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim duafa dengan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan, atau lembaga. Pada tanggal 22 Juli 2008, Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham. Dengan nama baru Yatim Mandiri, diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai lembaga amil zakat berdasarkan SK Kemenak RI nomor 185 tahun 2016. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Yatim Mandiri. Visi dari Yatim Mandiri yaitu menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan duafa. Untuk misinya yang pertama yaitu membangun nilai kemandirian yatim dan duafa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan duafa. Yang ketiga, yaitu meningkatkan capacity building organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elva Ihwani. Baik, terima kasih Rida. Sini saya akan membahas mengenai kebijakan penyaluran zakat. Kebijakan penyaluran zakat dibagi atas dua. Yang pertama itu kebijakan penyaluran, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran pada zakat, dan mustahik non-amil. Sesuai dengan nama Yayasan Yatim Mandiri serta visi dan misi yayasan, maka skala prioritas penyaluran zakat yatim mandiri lebih memprioritaskan kepada anak yatim dan yatim purna asuh. Yang kedua, kebijakan penyaluran untuk amil dan mustahik non-amil, seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Besaran dana zakat fisabilillah fakir miskin dan Ibnu Sabil ini bersifat fleksibel. Hal ini ditentukan oleh anggaran awal tahun dan pengalaman tahun lalu yang disesuaikan dengan besarnya penerimaan zakat. Sedangkan besaran dana zakat amil itu sudah 12,5% dari total penerimaan dana zakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alamanda Marsa. Oke, terima kasih Alfa. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan nilai wajar. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dalam lembaga ini itu berupa aset non-kas yang dimana harga pasar yang berlaku saat itu sesuai dengan PSAK nomor 109. Terima kasih Alamanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rincian jumlah penyaluran kepada mustahik. Pada dasarnya, penyaluran dana zakat tersendiri dibagi untuk 8 golongan mustahik. Yang pertama, ada fakir, kedua, miskin, ketiga, rikob, keempat, gorim, kelima, mu'alaf, keenam, fisabilillah, ketujuh, ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah amil zakat. Bisa dilihat bahwa Badan Yatim Mandiri menyalurkan dana zakatnya kepada fakir miskin, fisabilillah, dan lain-lainnya. Jumlah dana zakat yang masuk pada tahun 2019 itu sebesar 10.074.670.894. Lalu, jumlah penyaluran untuk zakat fakir miskin, zakat fisabilillah, dan lain-lain itu sejumlah 9.945.226.330.
Dalam PSAK 109, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana, sebesar sejumlah yang diserahkan apabila berbentuk kas dan jumlah tercatat apabila dalam bentuk non-kas. Dapat dilihat dari laporan keuangannya bahwa rincian penyaluran dana itu sebagai pengurang dana zakat. Dalam PSAK 109 juga dijelaskan bahwa Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Salah satunya rincian jumlah penyaluran dana zakat, mencakup beban pengelolaan, dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nataya Azahra. Terima kasih, Ristina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik. Yang pertama, ada sifat hubungan. Yang kedua, ada jumlah dan aset yang disalurkan. Dan yang terakhir, ada persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Mutmaina. Data-data yang disajikan di samping diperoleh dari laporan keuangan Yatim Mandiri pada tahun 2019. Yayasan Yatim Mandiri telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109 tentang pendapatan non-halal. Namun, pada jumlah penerimaannya tidak dirincikan secara khusus dari mana sumber pendapatan dana non-halal tersebut, sehingga pengguna informasi tidak dapat mengidentifikasi secara langsung sumber angka yang tercantum dalam laporan dan pengguna dana kebajikan. Lalu pada pengungkapan dana amil, Yayasan Yatim Mandiri juga telah mengungkapkan pengungkapan dana amil sesuai dengan PSAK 109. Namun sama seperti pendapatan non-halal, dana amil penerimaannya tidak dirincikan sehingga pengguna informasi tidak tahu dari mana sumber angka yang disajikan itu berasal. Lalu pengungkapan terkait kinerja amil. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti yang dapat kita lihat tadi, terdapat kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja amil sudah cukup baik. Saya kembalikan kepada Nataya Zahra. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.